Dan di antara karunia Allah yang besar terkhusus kepada anak ustaz semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, dan itu manfaatkan dengan baik. Dan itu mengingatkan ustaz juga kepada kehidupan ustaz berapa puluh tahun yang lalu, tatkala diantarkan orang tua. Ustaz sekolah dahulu di namanya Pondok Pesantren Perguruan Tawali Parangpanjang 2001 sampai 2007. Dan hari ini Ustaz juga mengantarkan anak kandung mondok juga baru 2 bulan, sebulan lebih kurang. Maka menuntut ilmu adalah karunia yang Allah berikan. Anak ustaz manfaatkan waktu dengan baik. Harus semangat. Jangan nanti semangat kita muncul ketika kita sudah selesai. Dan hari-hari yang kita lewati hari ini adalah hari-hari yang indah sebenarnya untuk kita belajar, menuntut ilmu. Hal-hal yang akan merusak semangat, buang. Awak takkan naju kampung ustaz, sabar. Ada waktunya. Dan kaedahnya begini anak ustaz, bahwa tidak akan kita rasakan enaknya pulang ke rumah kecuali kalau kita sudah tinggalkan rumah berapa saat. Supaya anak ustaz tidak berpikir mau pulang. Kan tidak ada yang nangis mau pulang. Ada nangis mau pulang. Kita tidak akan merasakan indahnya bersama orang tua kecuali kita berpisah terlebih dahulu. Nah, untuk sementara waktu kita hilangkan itu pikiran, kita mau fokus belajar, dan itu mesti kita syukuri. Sebagaimana juga bapak dan ibu-ibu yang hadir sebagai orang tua, maka bersyukurlah anak-anak kita sekolah pada sekolah agama. Sebuah hal yang mesti kita syukuri, supaya nanti mereka menjadi anak-anak yang soleh, wa waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kita. Begitu juga terkhusus pada para ustadz dan ustazah. Kita juga bersyukur Allah Subhanahu wa taala muliakan kita mengajarkan ilmu, sehingga kita hari-hari kita, pekerjaan kita adalah ibadah. Saya sering sampaikan pada guru-guru di Zaid bin Sabit begitu, ini pekerjaan kita para ustaz dan ustazah, ibadah. Sebagian orang misalnya kalau dia masuk ke ladang sawit misalnya, bekerja, ya bekerja. Dan kita alhamdulillah bekerja ibadah, mengajarkan ilmu. Dan itu hal yang mesti kita syukuri. Salam dan salam buat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi alaihi salatu wassalam Allah kirim untuk kita mengajarkan kita agama. Maka Ustaz punya harapan di antara anak-anak Ustaz ini harus ada yang menjadi pakar sejarah, membaca dan mengkaji sejarah. Dan salah satu sejarah yang mesti kita baca adalah sejarah Nabi. Ada anak ustaz yang sudah tamat membaca buku sejarah Nabi? Angkat tangan. Yang sudah pernah tamat membaca buku sejarah Nabi? Ada? Kalau ada nanti ustaz kasih hadiah. Ada nak? Ada yang pernah baca? Yang pernah baca setengah? Ada? Buku sejarah Nabi. Karena dengan kita membaca sejarah Nabi, kita mengetahui. Atau bapak ada yang ada? Pernah baca buku sejarah Nabi? Nah, kalau ada tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Boleh memilih Pak. Ibu-ibu ada? Salah satu dari cara kita mencintai Nabi adalah membaca sejarah Nabi.
Dan bagi anak ustaz yang dalam masa menuntut ilmu, salah satu yang harus kita semangat adalah semangat membaca. Semangat membaca. Harus semangat membaca. Dan kitab-kitab dalam yang ditulis para ulama kita itu banyak luar biasa. Kunci untuk kita mendapatkan dalamnya adalah baca. Baik. Balik pada tema kita, maka membaca sejarah Nabi bahagian dari kita untuk mengenal Nabi dan mengetahui bagaimana sunnah Nabi, dan baru kita bisa amalkan. Makanya bapak-bapak rahmati Allah, ibu-ibu, membaca atau mengkaji sejarah Nabi seharusnya diperbanyak. Karena sebagian orang mengaji sejarah Nabi itu dia terbatas ya Pak. Kalau biasa orang banyak berkali mengaji sejarah Nabi Pak, setahun. Ini yang kebanyakan orang. Palingan 3 kali. Apa saja itu Ustaz? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, satu lagi hijrah Nabi. Mungkin semenjak bapak kecil dulu. Tapi nak mengaji lalu tuntas. Tapi itu akibatnya apa? Itu salah satu yang menyebabkan orang tidak mengerti sejarah Nabi. Makanya bagi para ustaz-ustaz yang dai, salah satu tema yang menarik untuk kita angkat adalah tentang sejarah Nabi. Itu perlu. Karena kebanyakan kaum muslimin kecenderungannya begitu. Nyuti tu dan diulang-ulang terus. Ulang mungkin semenjak zaman ketumbah ya Pak. Sejak zaman sisuk mulai itu je. Tahun bisuk celai, tahun potang itu je. Yang ganti apa? Gurunya. Gurunya itu standarnya kan berbeda juga. Kalau lebih banyak lawak gurunya, dia bisa pakai. Kalau enggak, begitu. Artinya apa? Bahwa mempelajari sejarah Nabi, dia bahagian dari bentuk kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Anak ustaz semua yang semoga dimuliakan oleh Allah, kemudian para ustaz dan ustazah, dan terkhusus bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Yang pertama saya mohon maaf karena terlambat, beberapa kondisi mengakibatkan terlambat. Yang kedua, adapun tema ulasan kita pada hari ini atau pada waktu ini, tadi saya sebutkan ustaz kita adalah judulnya Ulul Himmah, semangat tinggi, semangat membara. Walaupun saya mau bapak, audiennya malah lebih banyak untuk anak-anak. Nanti sesekali saya sapa juga bapak. Tapi walaupun tidak saya sapa, anak bapak jangan suruh lulu. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah mulai agak terkantuk bapak, maju ke depan. Jangan tambah di sandal je punggung ke belakang. Ini bisa semakin lama, bisa dia menghilangkan ada di depan. Kalau gini kan nampak ada apa-apa anak-anak di muka. Bukannya bisa hilang. Jauh ustaz-ustaz lagi bisa hilang di muka. Lama-lama hilang saja. Baik. Jadi tema kita adalah Ulul Himmah. Apa tema kita Ustaz? Ulul Himmah. Atau bisa juga temanya adalah Al-Himmah Al-Aliyah. Sama, cuma modelnya berbeda. Ulul Himmah atau Al-Himmah Al-Aliyah. Kita sandarkan pada 2 kitab sebagai kitab utama dalam bahasan ini. Satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Ismail Al-Muqaddam atau Al-Muqaddim, judulnya adalah Ulul Himmah. Ada juga satu lagi yang lebih menarik adalah Al-Himmah Al-Aliyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ibni Ibrahim Al-Hamd. Dan apa yang saya sampaikan hanyalah menyampaikan apa yang ada di buku. Dan bukanlah maksudnya saya termasuk orang yang tinggi semangatnya. Tidak juga. Tapi kita berusaha untuk itu. Kita berusaha untuk, anak ustaz semua, kita berusaha untuk meniti jalan itu. Kita nanti akan baca bagaimana para ulama salaf tinggi semangat dalam menuntut ilmu.
dalam membaca kitab, dalam bergadang dalam belajar, dalam memiliki buku, menghabiskan harta untuk ilmu dan seterusnya. Kita nanti akan baca sebagian kisah-kisah. Tapi intinya adalah apa yang kita sampaikan. Ini mengingatkan yang menyampaikan dan kita semua bahwa kita sama-sama meniti itu. Nanti kita akan sampaikan pada 3 tema utama. Yang pertama, ulul himmah dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah sebahagian sebab-sebab yang bisa menjadikan orang ulul himmah. Yang ketiga adalah contoh atau kisah orang-orang yang ulul himmah. Anak semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Dan Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup ini dengan semangat yang tinggi. Jangankan kita umat Islam, saya mohon maaf, orang yang kafir saja ada semangatnya hidup. Hewan-hewan begitu juga, semangat. Sudah pernah Ustaz lihat cacing kalau kena potong, terpotong cacing, dia tetap berusaha hidup walaupun dia sudah hampir mati. Pernah Ustaz mengeluarkan ikan dari dalam kolam, pasti dia berusaha untuk mencari itu hewan. Maka kita jangan kalah. Baik, kita coba lihat tema yang pertama. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang ulul himmah. Kita mulai misalnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat Al-Adiyat. Allah kisahkan tentang wal 'adiyati dhabha. Hewan apa yang dimaksud dalam itu ayat? Anak Ustaz. Hewan apa? Kuda. Masya Allah. Kasih hadiah. Ini supaya jangan terlewat terus hadiah dari Mas sudah terlewat. Anak Ustaz mau pilih yang mana? Yang paling besar? Yang inilah yang cocok dengan ulul himmah. Ini judulnya adalah Gila Baca ala Ulama. Judul aslinya tidak, ini judul aslinya, tapi Ustaz tidak ingat persis. Tafadhal. Itu menceritakan bagaimana para ulama zaman dahulu membacanya luar biasa. Itu salah satu bentuk ulul himmah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan kuda perang yang kalau dia berlari dhabha, terdengar suara ringkikannya. Ini memang kuda punya semangat. Padahal anak Ustaz, kuda ini berperang mungkin dia terluka dan mungkin nanti dia mati. Tapi semangat jangan ditanya. Wal 'adiyati dhabha. Saking semangatnya ini kuda, fal muriyati qadha. Kalau ada berjalan di atas batu atau mungkin bahasa kitanya kerikil, maka seakan-akan api keluar dari kakinya. Begitu semangatnya ini kuda berlari. Fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Itu kuda anak Ustaz, subuh-subuh sudah semangat. Makanya ini bapak sama maaf, kuda ini mengalahkan orang yang malas-malas bangun subuh. Lihatlah ayam. Ada kita ayam di sini Ustaz? Ada telinga kokok ayam? Ayam anak Ustaz, subuh sudah semangat. Jam 3 dah berkokok. Jam 4 berkokok lagi. Semangat hidupnya. Ayam. Makanya Ustaz jangan sampai kalah. Makanya pola tidur itu mesti diatur. Dan yang paling penting dari tidur itu adalah kualitasnya. Berwuduk sebelum tidur, baca doa sebelum tidur, tidur sesuai dengan sunnah Nabi. Itu akan menjadikan tidur kita berkualitas.
Fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a. Kalau dia berjalan, dia bisa menerbangkan debu-debu yang banyak. Tidak ada kuda perang anak ustaz jalan letoi-letoi, lambe-lambe, tidak ada. Boleh anak ustaz bahasa Minang? Nah, mohon maaf ustaz bahasa Minang. Boleh bahasa Minang kan? Dikit-dikit. Karena dulu kita di pondok ustaz tidak boleh bahasa Minang. Yang bahasa Minang kasih hukuman. Dulu di pondok. Tapi anak ustaz rahmatullah, berbahasa Indonesia itu penting. Sebelum nanti kita berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau ada anak ustaz yang bertanya, bunuh bahasa Indonesia ustaz. Gitu pertanyaan. Banyak hikmah. Satu, dia melatih supaya kita bahasanya agak lebih halus. Yang kedua, supaya anak ustaz lidahnya seperti lidah orang berbahasa Indonesia. Jangan nanti bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia Minang. Kemana kamu tadi? Itu bahasa Indonesia logatnya apa? Dari mana kamu tadi? Tidak ada nih saya ngomong begitu. Anak ustaz kalau pernah Buya Hamka dengar ceramahnya Buya Hamka, kira-kira begitulah. Tapi bagi Buya Hamka itu seni tersendiri, Pak. Dia kalau berceramah bahasa Indonesia tapi logatnya bahasa Minang. Saya dengar beberapa ceramah beliau yang masih ada rekaman. Tapi karena beliau sudah tokoh tentu punya seni tersendiri sampai pada tulisan-tulisannya. Sehingga kadang-kadang dia tidak memakai kaedah tulisan bahasa Indonesia. Dia beri kaedah seorang. Baik. Nah, jadi anak ustaz rahmatullah seperti itu. Supaya kita apa? Jadi kalau kita nanti ke mana, ke Jakarta segala macam, kita tidak canggung berbahasa Indonesia. Tidak bisa orang menebak kita, orang Padang kok. Jaleh, sebahasa Indonesia. Saya dulu beberapa petugas haji 2011. Jadi saya megang mikrofon, ada juga bapak satu megang mikrofon. Jadi kita berdua bagian informasi. Saya bicara, nanti kan kita gantian. Kalau dia sudah bicara, bapak satu lagi. Apa kata kawan-kawan? Ini baru orang Padang ini. Jelas ngomong Padangnya gitu. Karena mungkin semenjak kecil dia tidak pernah berbahasa Indonesia. Pas disuruh megang mikrofon pakai bahasa Indonesia, itu begitu hikmah Ustaz. Baik, balik pada bahasan kita. Sampai mana tadi? Sampai pada fa'atharna bihi nafa'a fawasatna bihi jama'a. Kuda perang kalau dia berperang lalu menyerang kepada musuh, fawasatna bihi jama'a, dia menyerang ke tengah-tengah kumpulan musuh. Menandakan apa? Semangat yang tinggi. Walaupun yang tadi Ustaz ulas, mungkin ketika dia berperang dia bisa luka, ketika berperang dia bisa mati. Tapi karena dia adalah kuda perang yang bersemangat, begitu. Nah Ustaz begitu ya, kita menuntut ilmu semangat. Orang di luar sana urusan dunia berdarah-darahnya. Ustaz ingat kisah seorang ustaz ketika dia menghafal Quran, paling semangat di Mesir waktu itu. Salah satu guru kita. Lalu ketika ditanya orang, kenapa dia bisa semangat? Apa dia jawab? Dulu katanya, saya belajar main gitar itu sampai berdarah-darah tangan. Masa ia menghafal Quran tidak mau darah? Jadi ketika dia belajar gitar, ketika masih sekolah, dunia musik, berdarah tangannya belajar gitar, Pak. Lalu ketika dia menghafal Quran, dia katakan begitu. Dulu saya belajar gitar sampai berdarah-darah. Masa menghafal Quran tidak bisa berdarah? Menandakan apa? Semangat. Baik. Jadi itu Allah gambarkan kepada kita tentang semangatnya kuda perang. Kita coba baca beberapa ayat yang lain. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang banyak. Allah katakan misalnya, kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ini ayat yang senada itu banyak. Kata Allah, berlomba-lombalah menuju ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sama. Fastabiqul khairat. Fafirru ila Allah. Limithli hadza falya'malil 'amilun.
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Semuanya ayat berbicara tentang semangat mengejar kebaikan. Ini Ustaz semua, kalaupun ada kita yang mungkin agak terpaksa masuk pondok, dan semoga tidak ada. Kalau misalnya ada kita yang agak terpaksa masuk pondok, maka hilangkanlah keterpaksaan, supaya semangat ini bisa kita pacu. Kalau tidak, nanti anak Ustaz bisa tidak ada semangat, belajar tidak semangat, ngapa Quran juga tidak, atau manung saya namanya. Kalau ditanya kawan, kenapa termenung? Anak tengok ibu di rumah, anak tengok abi di rumah. Maka adanya sisi orang tua menyekolahkan kita sebuah semangat yang luar biasa bagi mereka, dan tinggal kita menjaga semangat untuk belajar. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk-duduk dengan orang berjihad, beda. Orang yang bergerak dengan yang santai-santai, beda. Dan ayat yang lain berbicara tentang ulul himmah. Kita coba baca beberapa hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Di antaranya kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Allah, perhatikan baik-baik apa yang bisa menjadi manfaat untuk kita. Misal, kalau misal sekarang kita belajar tabligh akbar seperti ini, ihris ala ma yanfa'uk, yang bermanfaat untuk kita ambil cepat. Kita tulis, perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mengantuk, izin pergi berwudu, balik lagi. Supaya kita apa? Karena bisa jadi kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Kata Nabi, iris ala ma yanfa'u. Semangat kita mengambil yang manfaat untuk kita. Tapi tetap wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Ada doa Nabi alaihi salatu wassalam, perlindungan dari malas dan lemah. Siapa nasa yang hafal? Perlindungan dari malas dan lemah. Apa doanya? Ada doa perlindungan dari malas dan lemah. Coba Bapak ada yang hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika dari apa? Dari apa? Dari malas dan lemah. Minal apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kata Nabi, wala ta'jaz, jangan lemah, harus ada semangat. Doa Nabi, Allah ada 8 kita, yang 2 di awal yang kita ulas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari lemah dan juga dari sifat apa? Malas. Kalau lemah itu anak Ustaz, itu artinya memang fisik kita, mungkin kita lemah, mungkin sakit, mungkin tidak kuat, itu lemah namanya. Dan itu lebih banyak kepada tabiat. Tapi kalau kasal, fisik ada, semangatnya lemah, itu namanya kasal. Kemampuan ada, keinginan yang lemah. Kalau dia coba menghafal Quran, dia mampu, tapi apa? Semangat tidak ada. Semangat tidak ada. Padahal dia mampu. Sebenarnya dia bisa. Dan apalagi Al-Quran. Al-Quran itu Allah yang mudahkan. Apa ayatnya?
Allah yang mudahkan Al-Quran. Supaya Ustaz semua tamat kita di Al-Afaf, selesai 30 juz semuanya. Insya Allah. Apa ayatnya? Allah yang mudahkan Al-Quran. Apa ayatnya? Sering Allah ulang dalam Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah mudahkan. Tinggal semangat kita. Yang kata Nabi tadi apa? Wala ta'jaz, jangan kita lemah. Bahkan mungkin orang seusia kita lebih kecil mampu. Saya punya murid kelas 4 sekarang kerja sana. Dia sehari menghafal 3 halaman. Sehari. Insyaallah dalam beberapa bulan ini dia akan selesai hafalan. Dan sebenarnya semua kita mampu. Tinggal kita harus lebih semangat. Karena disebutkan oleh pakar-pakar tentang orang namanya pakar otak, Ustaz. Kita ini punya kemampuan besar, bahkan lebih dahsyat dibandingkan komputer. Tapi kenapa kita susah menghafal? Jawabannya karena beban berat. Bebannya Ustaz, beban teringat Umi, teringat Abi, mau pulang kampung, mau duduk-duduk santai di rumah, mau tidur enak di rumah, itu jadi beban. Karena orang semakin besar usianya bapak-bapak, dia menghafal semakin lebih bisa. Ada masuk bapak-bapak yang ada di samping, ibu-ibu yang belakang bapak-bapak, menghafal itu orang semakin tua, selagi dia normal, semakin cepat. Tapi bahas semakin tua, semakin payah mapa Ustaz. Dek baban balik. Apa-apa kan banyak dipikir. Belanja anak, pergi kerajo, bayar listrik, bayar air, kamu ambil rumah, segala macam. Itu beban. Bagaimana bisa kita mengetahui? Kita dudukkan di sini bapak-bapak, anak TK atau anak SD. Kelas 1, kelas 2, dia kalau ditalkinkan, dibacakan, dia hafal itu kan. Kita dudukkan sini. Lalu duduk bapak-bapak, saya ngaji setengah jam. Selesai saya ngaji setengah jam, kita keluar masjid. Nanti dalam masjid kita tanya anak-anak kelas 1 SD tadi, apa yang disampaikan Ustadz yang Anda pahami, yang dihafal? Mungkin dari setengah jam, tidak bisa dia jawab. Saya tanya bapak-bapak, hanya sampai Ustadz tadi ngertinya. Bisa dia menangkap. Kan itu kemampuan menghafal. Bapak yang menggalas, berapa jenis barang yang ada di kedai? Yang menggalas, bapak yang menggalas lah. Berapa jenis barang yang ada di kedai? Hafal atau tidak? Hafal. Dari harga awal sampai harga update terakhir. Kau dulu harga 5.000 Ustaz, tu naik steak, tu turun steak, tu naik steak lain, tu naik tu, aku naik lo. Hafal semuanya, kan itu kemampuan menghafal. Cuman dia belum dipindahkan menghafal Al-Quran. Dan itu bukan satu item barangnya, mungkin ratusan item barangnya. Nah, itu kan kemampuan apa namanya? Anak TK akan mampu itu Pak. Anak SD akan mampu menghafal 100 item barang dengan perubahan harga, kadang-kadang perubahannya cepat, kadang-kadang perubahannya lambat, tidak mampu. Bapak-bapak mampu. Tinggal memindahkan saja lagi. Beban dikurangi, pindahkan kepada menghafal. Baik, semoga bisa kita coba. Mari pada bahasan kita. Jadi kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi dalam hadis yang lain. Ini beberapa hadis tentang semua tentang semangat tinggi semua. Kalau in qamatis sa'ah, kalau sudah mau datang hari kiamat. Sudah mau datang hari kiamat. Kapan hari kiamat mau datang? Sebenarnya saya bisa jawab. Masya Allah. Jawabannya apa? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Karena ada orang hari ini, saya mohon maaf, dia pekerjaannya Bapak Ibu adalah mau menerawang bila kiamat katibu. Imam Mahdi 2020. Ini tahun berapa ini Pak? Saya kena. Lalu katanya
kiamat mau terjadi di tengah Ramadan, kalau Ramadan itu tengahnya hari Jumat. Anda jodoh. Kenapa? Itu adalah ilmunya Allah. Supaya tidak ada orang Bapak Ibu dia terpengaruh dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ini adalah kajian dari Badan Antariksa Amerika, Badan Antariksa Rusia. Hubungannya jaga moa. Apa hubungannya jaga moa? Ada hubungannya Pak? Dengan kiamat yang kita yakini ada hubungan atau tidak? Tidak ada hubungan sama sekali. Cuma sebagian orang itu jadi dalil bagi mereka. Kajian antariksa Rusia bahwa bumi akan kalau kita dengar kajiannya bahwa apa? Kalau kita tidak punya ilmu, kita bawa-bawa gitu tanya. Baik, balik pada yang tadi. Kalau kata Nabi, kalau sudah mau datang hari kiamat dan di tangan kalian ada pohon yang mau ditanam, kalau Anda mampu menanamnya, tanam. Coba lihat, semangat adalah semangat. Karena Ustaz, di waktu-waktu yang lapang, manfaatkan waktu dengan baik. Antara azan dan iqamat, manfaatkan. Selesai kita sholat sunnah, selesai kita berdoa, manfaatkan. Kenapa? Ini waktunya. Jangan hari habis bercerita, habis bercanda. Manfaatkan waktu dengan baik. Waktunya mahal. Waktu dalam mahal. Baik. Berikutnya, kata Nabi SAW, hadis yang lain, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ma'ahliyal umur. Allah mencintai hal-hal yang istimewa dari urusan. Hal-hal yang istimewa. Ini maksudnya untuk hal agama. Dan dunia pun juga tidak ada masalah. Kan ibu-ibu kalau memasak gulai ingin yang istimewa. Kan tidak mungkin ibu-ibu masak gulai jual 2 busuk. Ada? Tidak. Yang istimewa, cabainya yang terbaik, bawangnya yang terbaik. Bagus. Untuk agama jauh lebih harus. Makanya terkadang sebagian orang terbalik. Untuk urusan dunia mau yang the best. Urusan agama asal saja. Terbalik. Kalau dia masak misalnya ibu-ibu, Masya Allah masaknya tunggu waktu, lambat-lambat, bahannya, panaskan minyak, tiba solat. Seharusnya solat lebih dia utamakan. Nanti masak itu ya juga. Karena ini urusan agama. Baik, lanjut. Jadi kata Nabi, Allah mencintai hal-hal yang istimewa, wa yakrahu safasifaha, dan tidak menyukai orang yang asal saja. Asal jadi, asal lain. Ini orang-orang yang punya semangat tinggi. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammahu, orang yang adalah akhirat sebagai cita-cita besarnya, himmahnya. Ini Bapak mesti kita renung-renungi hadis ini supaya kita berpikirnya untuk akhirat. Kata Nabi, orang yang adalah akhirat sebagai semangat hidupnya, sebagai cita-cita terbesarnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan ada pada hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, Allah selesaikan semua urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia Bapak Ibu datang, Allah datangkan dunia kepadanya. Hasil usaha dibukanya berjalan. Tapi dengan catatan, makanya dikisahkan tentang namanya Ustaz Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Pernah dengar namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Pernah Ustaz dengar namanya? Orang mana dia Syekh itu? Adalah orang, dia punya bank namanya Bank Ar-Rajihi. Dikisahkan oleh orang yang pernah mendampinginya. Dia kalau sedang rapat, lalu sudah 10 menit mau azan, stop rapat, saya mau pulang. Itu tanya dia orang, Pak kok rapik lu selesai, ikut pantiang, ada lebih penting dibandingkan ini. Itu tanya, KPK apa? Kamu menyebut gaya embo. Dia menyebut ayahnya untuk bawa pergi
Mau sepenting apapun rapat, stop rapatnya. Kenapa? Karena himmahnya adalah akhirat. Dulu ketika belum ada fatwa boleh menyembelih ayam secara bersamaan, belum ada alatnya. Lalu berarti kan sembelih sesuatu. Bismillah. Dia kan termasuk pemilik perusahaan ayam terbesar di Timur Tengah. Dan memang kekayaannya luar biasa. Sekian dari kekayaannya dia wakafkan. Makanya Bapak kalau kita berbuka di Masjidil Haram, atau ada mirip di gelasnya itu, Muassasah Ar-Rajihi. Kalau datang kurma-kurma dari Saudi, itu bisa dari Muassasah Ar-Rajihi. Itu dikatakan orang, kalau mau dikolam, mau kok Pak. Barangkali sudah ini bantai ayam, cik-cik dibantai. Yang dibantai 1000 sehari, 2000 sehari. Apa dia katakan? Biarlah tidak beruntung, yang penting ini ayam disembelih dengan cara syar'i. Sampai nanti berada fatwa, boleh secara bersamaan dan seterusnya. Kenapa? Himmahnya akhirat. Tapi Bapak Ibu kekayaannya Masya Allah luar biasa. Lanjut. Wa man kanatid dunya hamma. Orang kalau niatnya hanya dunia saja. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan di keningnya itu adalah kemiskinan. Walaupun dia punya uang banyak. Seperti orang tidak pernah cukup. Ada orang Bapak Ibu berusaha sampai tengah malam. Tak salat subuh, mulai lusa dia sampai tengah malam. Tapi dia nggak pernah juga merasakan kekayaan. Walaupun dia sudah punya omset yang banyak. Kenapa? Himmahnya berbeda. Lalu wa farraqa alaihi samlah. Urusannya bersek-serak. Kau bermasalah, kau tak selesai. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Yang dunia yang hanya ditakdirkan untuk dirinya. Apa masalahnya? Himmahnya yang salah. Himmahnya yang salah. Hadis yang lain Ustaz. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasa ma fid nida was-saffil awal." Kalaulah kita tahu Bapak-bapak keutamaan kita menjawab azan dan datang ke masjid ketika sudah diseru azan dan duduk di saf yang pertama. Kalau seandainya kita harus diundi, kita pasti akan ikut undian. Tapi yang kita maksud adalah begitu semangat. Begitu semangat. Terakhir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Iza sa'altumullaha fas'alullahal firdausal a'la." Apa makna itu Ustaz? Kalau kita minta surga, yang kita minta surga apa Pak? Surga Firdaus yang paling tinggi. Itu surga yang paling tinggi, yang paling tengah, yang paling mewah. Makanya tidak benar kalau ada mengatakan dalam bait syair yang dia katakan, "Ya ilahi." Itu katanya begitu. Itu syair yang dibuat seseorang bernama, dinisbahkan kepada Abu Nawas namanya Bapak. Lalu dia katakan apa? Saya ini enggak layak masuk surga. Dan tidak kuat juga dengan api neraka. Kok dijauhi Allah, beko nak layak, dia nak layak mana bagi tu. Makanya itu syair Bapak Ibu tak boleh dibaca. Apa? Lastu lil firdausi ahla, kan begitu. Itu syair Bapak Ibu tak boleh dibaca. Kenapa? Tidak cocok dengan apa Nabi sampaikan. Kata Nabi minta surga Firdaus. Lalu kata syair itu apa maknanya? Ya Allah, saya ini tidak layak masuk surga. Itu kan tak layak tu, dia buangkan neraka. Karena dia tak layak. Makanya itu tidak boleh untuk kita baca. Orang minta surga, Nabi yang ajarkan supaya kita menjadilah layak masuk surga. Ada yang terakhir yang menarik hadisnya. Terakhir, kisah namanya kisah Rabi'ah ibn Ka'ab. Ini Nabi rahmatullah menarik kisah. Dia berkisah, kuntu akhdimu an-nabiyya. Katanya, saya ini biasa melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau malam, kadang-kadang dia tidur menginap di rumah Nabi. Namanya Rabi'ah ibn Ka'ab. Lalu kalau malam, apa kata Rabi'ah?
saya dengar Nabi baca subhanallah, subhanallah, subhana rabbi. Sampai Nabi tertidur, nanti bangun lagi. Lalu Rabi'ah, Bapak Ibu, dia kan kalau Nabi mau salat malam, dia sediakan air. Pakai ember kalau bahasa kitanya, untuk mengambil air, disediakan. Faqala yauman, suatu malam apa kata Nabi kepada Rabi'ah? Ya Rabi'ah, salni fa'utiyak. Kata Nabi kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, mintalah. Kalau anda minta, saya akan beri. Berarti Nabi suruh Rabi'ah minta sesuatu. Saya kita lihat apa kira-kira diminta oleh Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, as'aluka an tad'ali an yanjiyani minan nar wa yudkhilani al-jannah. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya saya tidak masuk neraka dan masuk surga. Dan menurut yang lain, kata Rabi'ah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya saya bisa menemanimu di surga. Kata Nabi SAW, awal zalik, ada nak minta yang lain. Minta rumah, minta mobil, minta onta, zaman itu kan onta, minta kekayaan, minta emas. Kata Rabi'ah, lah, cukup itu ya Rasulullah. Berarti dia masuk ke dalam surga. Lalu apa kata Nabi SAW? Juga mengajarkan Rabi'ah supaya punya semangat. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Supaya anda bisa masuk surga dan bersama Nabi, maka perbanyaklah solat atau sujud. Coba Bapak Ibu, Rabi'ah sahabat Nabi, dia mintanya apa? Akhirat. Itu semangatnya. Itu anak ustaz begitu juga. Kita ini hidup harus semangat yang baik. Supaya jangan ada yang punya cita-cita, anak mau cita punya motor cross, anak mau punya ini. Itu cita-cita terlalu rendah. Maka kita punya cita-cita harus lebih tinggi. Baik, Bapak Ibu, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat berapa sebab-sebab yang bisa menjadikan himmah kita itu menjadi besar. Himmah kita menjadi besar. Apa saja hal-hal yang menjadi faktor? Yang pertama, Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tabiat manusia. Dan orang kalau belum punya tabiat ini, dia tumbuhkan tabiat supaya dia punya semangat yang tinggi dalam hidup. Dikisahkan tentang Umar bin Abdul Aziz, katanya, saya punya jiwa merindukan berapa hal. Semangatnya, tabiatnya punya itu. Apa dia katakan? Lam tazal tatawaqqa ilal imarah. Saya ingin menjadi gubernur. Itu semangatnya. Dan memang ketika beliau jadi gubernur, sejahtera. Jadi khalifah, sejahtera. Lalu katanya, ketika saya sudah jadi gubernur, saya ingin untuk jadi khalifah. Jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Lalu ketika dia jadi khalifah, falamma niltuha taqat ilal jannah. Katanya ketika saya sudah menjadi khalifah, saya punya tabiat, punya cita-cita ingin masuk surga. Maka Nabi rahmatullah, kita perlu punya cita-cita besar. Perlu punya cita-cita besar. Ustaz dulu ketika sekolah, ini cerita, kisah, pengalaman pribadi. Dulu ketika kita masuk sekolah, MPLS namanya. Sekarang, dulu apa? Kita dulu namanya Mabita, Masa Bimbingan Iman dan Taqwa. Seminggu pengenalan kampus. Lalu ketika pengenalan kampus, maka berdirilah namanya ketua OSIS. Kita punya ketua OSIS namanya dulu ketua PETAS, pelajar tawalib sepakat. Ketika lihat, Masya Allah ini senior gitu. Lalu saya berpikir, saya pengen juga jadi ketua OSIS itu.
Ini ketua OSISnya bergengsi, karena dia sekaligus membawahi tingkat aliyah dan tingkat sanawiyah. Kita namakan dari tingkat tawalib dan tingkat kuliatul ulum al-islamiyah. Saya tidak begitu. Alhamdulillah Allah berikan di akhir-akhir tahun akhir. Lalu di Padang Panjang itu, Ustaz, ada sebuah masjid dulu Bapak dikelola oleh anak-anak sekolah yang dibangun oleh Bapak Tarmizi Tahir almarhum, mantan Menteri Agama. Kelas 1 aliyah atau kelas 3 saya dibawa oleh senior ke situ. Terus saya berpikir, teragak loh kita jadi ketua masjid. Dan saya dapatkan. Kemudian awal-awal sekolah dulu, mungkin zamannya itu kita ilmu sampai di situ, Ustaz. Jadi awal sekolah, senior-senior memang banyak ke Mesir. Saya punya cita-cita ingin ke Mesir juga. Walaupun sempat agak menyimpang, tapi akhirnya sampai. Saya cita, orang tua punya cita begitu, saya punya cita-cita juga yang sama. Supaya kita bisa kuliah kemana? Nah, anak Ustaz sekarang bangun cita-cita yang akan menjadi cita-cita besar kita. Saya pengen ke Madinah itu pulangnya doktor. Kayak begitu. Saya pengen untuk bisa ngambil kuliah Quran, qiraat dan seterusnya. Cita-cita yang sebesar. Harus punya apa? Semangat. Semoga Allah mudahkan. Bisa jadi kita dapatkan, bisa jadi kita belum dapatkan. Waktu ketika kuliah di Mesir, maka Ustaz punya cita-cita pengen lagi kuliah S1 di Madinah. Itu beberapa kawan-kawan kan begitu. Termasuk Ustaz Ahmad Abu Ja'far. Lalu kita kirim berkas, qadarullah belum. Akhirnya saya pulang, nikah dan seterusnya. Itu cita-cita yang belum tercapai. Baik. Tapi intinya, anak Ustaz Subhanahu wa ta'ala, kita punya cita-cita yang besar. Cita-cita yang awak biarlah gabalo kambing asli kampung Ustaz. Itu nak cita-cita. Awak besok akan memerhatikan parak sawit saja Ustaz. Harus punya cita-cita yang besar. Baik. Itu satu. Apa tadi? Tabiatul insan. Tabiat. Yang kedua, yang menjadi sebab orang bisa tinggi himmahnya adalah, kata penulis, ini bagi bapak-bapak, adalah pengaruh kedua orang tua. Atharul walidain wa dawruhuma fit tarbiyah as-sahihah. Jadi itu ada pengaruh kedua orang tua. Ya, kalau orang tuanya jago jam 7 pagi, tiba-tiba nak jago jam 5. Tidak ada semangat hidup orang tuanya. Semangat hidup orangnya tidak ada. Kalau orang tersama, kalau orang tuanya tiap hari depan TV nonton santai-santai, gimana anaknya mau menghafal Quran di rumah? Nyapa yang ngomong ke TV, sulit. Nah, pengaruh pola pendidikan, pengaruh pola. Makanya dikisahkan oleh sebagian orang bapak-bapak, ini tentang kebiasaan sebagian orang Chinese dalam berdagang. Sebagian mereka, dari informasi yang pernah saya dapat, Yusufana pahit hitungannya juga naik. Pahit hitungannya Pak. Tapi pahit hitungan itu mendidiknya anak supaya jadi pedagang juga. Betongnya juga naik. Kalau bahasa kitanya bisnis ya bisnis. Walaupun anak gua gitu. Tapi untuk apa? Mendidik. Supaya anaknya tahu bagaimana pahitnya mencari uang. Sehingga anaknya juga sama. Walaupun tentu itu tidak semuanya. Tapi intinya apa? Dia latih anaknya. Supaya dia punya semangat juga berdagang. Nah, artinya apa? Pak Abah dan Ummahat, ini memberikan pengaruh kepada semangat anak-anak kita. Pendidikan yang baik. Kita bangunkan dia lebih awal. Lalu kita suruh dia tidur lebih awal. Datang waktu zikir sore, kita suruh baca zikir sore. Datang waktu tidur, kita ingatkan dia zikir sebelum tidur. Dia akan melihat di rumah para ayahnya, ibunya mengulang hafalan, membaca Al-Quran, membaca buku, akan jadi motivasi bagi anak. Akan jadi motivasi.
pendidikan dan apa yang dia lihat. Lalu kata penulis, maka pengaruh orang tua itu sangat besar. Lalu kesolehan orang tua akan memberikan pengaruh pada kesolehan anak. Makanya Al-Imam Al-Qayyim, ini pesan bagi bapak-bapak dan termasuk yang berbicara kita sebagai orang tua. Kata Imam Qayyim, wa iza i'tabartal fasada fil aulad, dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Wa iza i'tabartal fasada fil aulad fa inna 'amatahu min kibalil aba. Kata Imam Qayyim, kalau engkau lihat, perhatikan sebab dari banyaknya kerusakan pada anak, saya mohon maaf, di apanya, termasuk tidak memberikan contoh yang baik di sisi semangat. Pagi manuang, siang manuang, ya gimana anaknya mau semangat juga hidup? Pagi nonton, siang nonton, malam nonton, depan televisi duduk nonton, mau tidur nonton juga, gimana anaknya mau semangat hidup? Tidak ada sholat malam, tidak ada baca Quran, sholat sunat duha juga tidak. Nah, ini penting untuk orang tua memahami bahwa apa yang dia tanam, dia akan lihat pada anak. Pengaruh dari pendidikan orang tua. Yang ketiga, pengaruh dari lingkungan. Kalau lingkungannya baik, dia akan menjadi anak-anak yang punya semangat tinggi. Nah, termasuk anak-anak rahmati Allah, kita di pondok ciptakan lingkungan yang baik. Kalau ada kawan kita yang punya semangat, tiru. Jangan dipatahkan. Kalau dulu saya masih ingat, terkadang sebagian kawan-kawan dulu, kalau kitanya misalnya pergi ke masjid lebih cepat, rajin, cimein. Makanya zaman dulu, zaman kita sekolah, saf terdepan itu adalah anak-anak baru, semangatnya tinggi. Semakin tinggi kelasnya, semakin ke belakang. Seharusnya semakin tinggi, semakin ke tapi itu terbalik pada dunia nyatanya dulu waktu kita sekolah. Semakin tinggi tingkat kelasnya, semakin ke belakang. Bisa santai, bisa main-main. Jangan itu yang kita bangun. Makanya saudara rahmati Allah, kalau yang baik kita tiru, karena ada lingkungan memberikan pengaruh. Lingkungan memberikan pengaruh. Kalau ada misalnya kawan kita sedang makan, dia membaca buku, jangan dicemeh. Sok rajin baca buku sambil makan. Karena memang para ulama zaman dulu sebagainya sambil makan baca buku. Bahkan sebagian ulama sambil di WC pun dibacakan oleh anaknya buku di depan pintu WC. Nah, coba bayangkan Ustaz, menjaga waktu. Al-Imam An-Nawawi ketika menuntut ilmu dalam sekian bentang sekian tahun, tidak keluar-keluar dari kamarnya, dan dia tidak bisa menyiapkan makan kecuali dia mintakan kepada adik perempuannya makanan yang lebih mudah dikunyah, bubur maksudnya, dan kalau dia lapar dia suruh adik perempuannya nyuapkan, supaya dia tidak kehabisan waktu untuk belajar. Nah, semangat. Berarti yang baik dari kawan-kawan kita tiru, yang tidak baik jangan ditiru. Jangan patah semangat kita karena melihat kawan. Mencari kawan tak rajin tu lama leh pula. Mencari kawan tak lambe, tak lambe pula. Tidak boleh begitu. Orang yang punya semangat tinggi, jangan kita dipengaruhi oleh lingkungan, tapi lingkungan kita yang perbaiki. Baik, itu yang ketiga. Yang ketiga, Ustaz. Ya. Yang keempat, keberadaan guru-guru yang memberikan contoh dari semangat yang tinggi. Ini pesannya untuk para ustaz dan ustazah lagi. Pesannya untuk para ustaz dan dari lingkungan, sekarang juga guru-guru. Guru-guru juga harus semangat, ngajar semangat. Jangan ngajar dulu.
Anak ustaz duduklah. Ini mau ngajar. Walaupun tentu kemampuan kita mengajar itu kita asah. Karena bagi para guru, kita berada pada dua sisi segmen yang mesti kita isi terus. Dan itu yang sering saya sampaikan pada guru kita di Zaid bin Sabit, para ustazah, karena dia banyak ustazah. Ada dua sisi yang mesti kita terus kuatkan. Yang pertama adalah menambah ilmu kita. Mungkin membaca, dengar kajian, kemudian kita mungkin kuliah, yang resmi, yang tidak resmi, kuliah online segala macam, menuntut ilmu, menambah ilmu. Dan yang kedua yang kita asah adalah kemampuan mengajar. Supaya jangan kita mengajar hari ini, dengan tahun depan begitu juga. Hari ini kita masuk ke kelas anak-anak meboh, lanjut belajar. Tahun besok begitu juga tu. Atau besok begitu juga tu. Tidak ada perubahan. Berarti apa yang perlu diasah? Kemampuan mengajar. Dan misalnya sebagai kita adalah orang yang memang tidak pernah kuliah di sisi dunia pendidikan. Dan termasuk saya kuliah di Mesir tidak jurusan pendidikan. Jadi kita nggak belajar bagaimana metodologi pembelajaran. Kita tidak belajar bagaimana menyiapkan materi pembelajaran. Kita kuliah syariah. Kita tidak kuliah tarbiyah. Tapi ketika di dunia mengajar, kita dituntut untuk itu. Nah, ini para ustaz-ustaz yang barangkali kita tidak berada pada sisi itu. Nah, kapan perlu tanya ke kawan, baca remaja. Ada kawan kita yang hebat mengajar, pandai mengajar. Karena dunia mengajar para asatidz dan ustazat, dia bukan hanya dunia apa yang ada kita miliki, tapi juga kemampuan menyampaikan apa yang kita punya. Saya menemukan sebagian guru, ilmunya Masya Allah luar biasa. Tapi kalau remaja, 30 anaknya, 3 nama menengah. Anak selebihnya bila lo. Tapi kalau pandai mengajar, walaupun yang dia sampaikan sederhana, tapi kemampuan dia mengolah. Nah, itu mempengaruhi kepada murid-murid. Supaya mereka juga termotivasi untuk apa? Semangat. Untuk semangat. Itu ada sisi sisi yang menjadi bagian para guru-guru. Kalau kita punya masalah, jangan pernah nampakkan kepada anak-anak. Jangan sampai ada guru yang ngomel-ngomel depan anak-anak. Tidak contoh yang baik. Kalau misalnya para ustazah ngajar, wah nak saya begini, wah. Jangan. Itu cukup kita saja mengetahui di belakang layar. Yang anak-anak kita ketahui, yang dikatakan anak-anak, kita siap mengajar. Begitu. Supaya kita berikan semangat, contoh tauladan. Dan kita ini biasanya mengajar, pasti pengaruh dari guru kita. Sebagaimana gak usah ustaz, kalau kita berceramah, pengaruh besar dari orang yang sering kita lihat berceramah. Pengaruh. Berpengaruh. Baik. Berarti itu memang bagiannya para guru-guru. Berikutnya. Sudah nomor berapa nak? 4? 5 lagi. Baik. Yang kelima adalah motivasi. Ini tentu juga bagi orang tua. Dan tentu terlebih kepada guru-guru. Mungkin bisa dikaji kitab, misalnya kitab-kitab yang membahas tentang semangat menuntut ilmu. Banyak ulama mengarang. Itu sebagai apa? Motivasi. Karena dia memberikan pengaruh kepada semangat. Berikan pengaruh kepada ada motivasinya. Baik. Coba anak ustaz semuanya pegang telinga masing-masing. Yang tertidur bisa lupa telinganya. Coba pegang telinga. Pegang telinga. Nih, rehat sejenak Ustaz. Karena sebagian sudah mulai ngantuk. Jam berapa sekarang? Nah Ustaz. Jam 11. Wajar ngantuk. Baik. Kalau sudah pegang telinga, tapi jangan telinga kawan, telinga sendiri. Kalau sudah pegang telinga, maka waktunya kita pijit telinga. Ini telinga ini para abad dan ummahat, dia adalah saraf-saraf di sini terkumpul semua. Jadi kalau dalam teori Tibbun Nabawi,
Di lidah kita ni Bapak semua saraf ada. Di mata begitu juga. Makanya orang bisa mendeteksi penyakit dari mata. Terus dipijit nak. Di telinga begitu juga. Di tapak tangan begitu juga. Nah, ini termasuk yang paling cepat mengembalikan fokus. Kalau nggak bisa pakai itu berarti nak usah pergi berwuduk ya. Pijit telinga supaya ngantuknya Bapak bisa juga. Dan semoga tidak ada yang hilang telinganya. Baik. Nah, sudah nak? Baik, kita lanjutkan. Sampai nomor berapa tadi? Berikutnya adalah, dan ini yang paling penting, salamatul akidah. Akidah yang benar. Walaupun kalau yang berbicara ini melihat dengan ilmu yang sangat sedikit dan tidak sebanding dengan penulis, tetapi sebenarnya yang ini harus diletakkan nomor satu. Apa itu? Akidah yang benar. Bahwa semangat yang tinggi dilahirkan dari akidah yang benar. Sudah pernah Ustaz mendengar kisah perang Mu'tah? Sudah. Siapa nama panglima perang dalam perang Mu'tah? Hadiahnya masih banyak insyaAllah. Bapak boleh juga. Siapa panglima perang? Atau yang lebih mudah, berapa orang panglima perang yang ditunjuk Nabi dalam perang Mu'tah? Berapa nak? Masya Allah, 3. Tidak ada yang sejarah Nabi sini. Saya kasih buku yang menarik yang ditulis oleh almarhum Ustaz Arman Halim Naro. Untukmu yang berjiwa hanif. 3 orang sekaligus, tapi dia bergantian. Dari yang pertama adalah siapa? Adalah yang pertama dulu. Ja'far nomor berapa? Yang pertama adalah Ja'far. Betul? Yang kedua Zaid. Atau Zaid dulu? Yang ketiga Abdullah Ibn Abi Rawaha. Betul? Dan ini Bapak Ibu, perperangan melahirkan keajaiban. Kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ini perperangan melahirkan keajaiban iman dan melihat semangat tinggi luar biasa para sahabat dalam berjihad. Dikumpulkan pasukan kaum muslimin. Jadi Nabi SAW dia mengurus namanya Al-Haris Al-Azdi untuk membuat surat kepada Kaisar Romawi. Di tengah jalan dia dibunuh secara khianat. Lalu ketika Nabi tahu Al-Haris meninggal, kata Nabi, kumpulkan pasukan. Membunuh utusan adalah bentuk penghinaan, lebih menghinakan dibandingkan diajak perang atau ditantang perang. Nabi kumpulkan pasukan 3.000 pasukan. Berapa pasukannya? 3.000. Itu sudah banyak Bapak Ibu, 3.000. Lalu kata Nabi SAW, yang akan menjadi pimpinan kalian perang adalah Zaid bin Harithah. Wa in qutila Zaidun fa Ja'farun. Kalau meninggal Zaid, Ja'far ibn Abi Thalib. Wa in qutila Ja'farun fa Abdullah ibn Abi Rawaha. Berjalanlah pasukan dari Madinah. Berjalan pasukan Bapak Ibu sampai di sebuah tempat, saya masih lupa namanya. Berkumpul pasukan, terdengarlah kabar. Ternyata Romawi dengan sekutu-sekutunya mengumpulkan pasukan sebanyak berapa? Berapa nak? Berapa? Masya Allah, 200.000. Siapa yang jawab tadi? 200.000. Kalau 200.000 itu Bapak kita kumpulan di parak sawit kok salawe habis dia tempe. 200.000. Di mana kira-kira ujungnya itu Pak? 200.000 pasukan.
200.000 dibagi 3.000 berapa hasilnya? Berapa Pak? 76 atau 67? Di angka 70-an lah kayak begitu. 1 berbanding 70. 1 berbanding 70. Lalu berkumpullah musyawarah. Lalu ada yang mengusulkan kita pulang saja, ini tidak sebanding. Ada yang mengusulkan kita kirim surat, kita tunggu. Apa kata Abdullah bin Abi Rawahah? Lihat semangat. Kata beliau, apa yang kita hadapi hari ini, itulah yang kita cari. Maka di depan kita ini 2 pilihan. Wa imma zuhur wa imma syahadah. Kita akan menang atau kita akan mati syahid. Kata Abdullah bin Abi Rawahah. Lalu kata Abdullah, kita maju. Sepakatlah semua untuk maju. Maju. 3.000 akan melawan berapa? 200.000 pasukan. Yang tadi kita ulang, tadi mau juang itu 200.000 dah. Masyarakat Pasaman berapa Ustaz? Berapa Pak masyarakat Pasaman? 800.000. Ini pasukan berapa? 200.000. Maka akhirnya bertemulah pasukan di Mu'tah yang dinamakan dengan Ghazwatul Mu'tah, walaupun dia tidak ghazwah sebenarnya karena Nabi tidak ikut dalam itu peperangan. Dia syariah, tapi dia termasuk syariah yang besar. Bertemu pasukan, maka semua pimpinan pasukan mulai dari Zaid bin Al-Harithah berjuang dengan sehabis tenaga. Dia pimpin pasukan. Ja'far bin Abi Thalib masa dulu. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pimpin pasukan dengan segala kekuatan yang dia miliki. Maka ketika dia berperang, anak Ustaz, potong tangannya satu Pak. Dia pindahkan bendera perang ke tangan kiri. Potong tangan kiri, dia pindahkan bendera perang ke sisa tangan yang ada. Akhirnya dia ditombak oleh salah satu orang kafir, meninggal. Apa kata Abdullah bin Umar? Setelah perperangan usai, kami melihat jasadnya Ja'far bin Abi Thalib, dan kami melihat lebih dari 80 tusukan di tubuhnya dan semuanya di depan. Dan lalu Ja'far bin Abi Thalib diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan, dia akan diberikan sayap di mana? Di surga. Namanya siapa? Ja'far. Ja'far apa? Gelarnya. Ja'far apa? Ja'far At-Tayyar. Karena dia nanti akan terbang di mana? Di surga. Dan itu peperangan Nabi pantau dari Madinah. Baik. Intinya Bapak Ibu rahmatullah, begitu semangat. 200.000 yang mau dilawan, tapi dengan kekuatan iman, akidah yang benar, maju berperang. Nah, begitu, makanya iman yang benar, akidah yang benar, dia akan melahirkan semangat yang besar. Makanya rahmatullah, kita menuntut harus semangat. Kenapa? Dilahirkan dari akidah yang benar. Misal, kalau kita berdoa kepada Allah. Kita tidak akan pernah berdoa kepada kuburan. Kita nggak akan pernah berdoa kepada orang soleh. Kita tidak akan pernah berdoa ke tempat-tempat keramat. Kita berdoa kepada Allah, semangat. Melahirkan apa? Semangat. Baik. Lanjut. Sudah nomor 6. Nomor 7. Apa sebabnya? Adalah doa. Adalah doa. Yang akan menjadi sebab orang bisa punya semangat tinggi. Perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Anak Ustaz punya masalah apa saja dalam kita belajar? Berdoa. Punya kendala dalam kita menghafal? Berdoa. Punya masalah dalam kita belajar? Berdoa. Semuanya banyak doa. Kata Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, kalian yakin dengan semangat bahwa Allah akan kabulkan doa.
Lalu kalau orang berdoa, dia harus benar-benar berdoa. Makanya lihatlah anak ustaz, banyak di lafaz doa itu dia memberikan penekanan. Misal, Allahumma inni. Ini itu apa artinya? Sesungguhnya saya, kan benar-benar dia berdoa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa. Itu doa Bapak Ibu, doa kaya yang di ujungnya. Ya Allah, saya benar-benar berdoa meminta. Apa kita minta? Allahumma inni as'aluka al-huda, hidayah, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afafa, al-afaf, nama pondok kita, al-afaf, al-afafa, kehormatan, menjaga kemuliaan, wal ghina, dan juga kekayaan. Tapi yang kita lihat apa? Di awal doa, Allahumma inni, benar-benar dia berdoa kepada Allah. Benar-benar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu-waktu tengah malam, sepertiga malam terakhir, anak ustaz bangun berdoa, naikkan tangan kita ke langit, berdoalah kepada Allah. Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doa Allah akan kabulkan. Allah yang akan mengabulkan. Kalau kita susah menghafal, berdoa. Dan juga nasihat yang tak kalah penting. Nah, yang tak kalah penting, minta doakan kepada orang tua. Ada ustaz punya anak ustaz punya jadwal menelpon, minta doakan orang tua. Bapak orang tua jangan lupa mendoakan anak. Yang tak doa yang kabul adalah du'aul walidi liwaladi. Doa orang tua untuk anak. Anak ustaz kalau menelpon, jangan lupa minta didoakan. Dan juga bapak jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak. Jangan sekali mendoakan keburukan untuk anak. Anak ustaz, dikisahkan tentang seseorang, saya lupa nama ulamanya, di Samarkand sana. Dia adalah belajar, menuntut ilmu. Baru saja mulai belajar, anak ustaz belajar Al-Fatihah. Lalu tidak pandai-pandai je Al-Fatihah, Pak. Alah carut. Tidak bisa dia belajar, Pak. Al-Fatihah tidak bisa. Apa kata gurunya? Nak, pergilah pulang, minta doakan sama orang tuamu. Terus dia pulang, belajar, terus belajar, pindah, terus sampai jadi ulama besar. Lalu dia pulang ke kampungnya, ngaji di kampungnya. Dan biasanya tidak ada orang yang berani mengaji kecuali guru yang ngaji tadi. Lalu ketika dia ngaji, datang gurunya. Apa sakitannya? Itu siapa yang ngaji itu? Apa kata sang anak ini? Pulanglah ke rumah, Pak, doakan sama orang tua. Ternyata itu muridnya dahulu yang susah belajar, dengan berkah orang tua dia menjadi orang yang, dan itu banyak kisah-kisah lain, ada kisah Imam Bukhari dan seterusnya. Kalau keburukan begitu juga, jangan pernah Bapak Ibu mendoakan keburukan. Sesusah-susah apapun anak kita, dan termasuk para guru-guru, sepayah apapun anak kita, jangan pernah doakan keburukan. Dikisahkan tentang Al-Imam Az-Zamakhsyari, sisi akidah dia menyimpang, Mu'tazilah, punya tafsir namanya Al-Kasyaf. Tapi yang kita ambil kisahnya itu. Jadi Zamakhsyari waktu kecil, dia itu Bapak Ibu suka bermain burung. Nah, yang ada anak-anak kita lah nak buat perangkok burung tu, tangkap burung, nanti main-mainkan tu, layu burungnya tu mati. Suatu ketika dia menangkap burung, lalu lepas burungnya masuk ke dalam lubang. Itu nyilu-ilu. Ya namanya anak-anak, dia tanya Bapak Ibu, patah kaki burung. Datang ibunya, apa kata ibunya? Zamakhsyari, besok Allah yang patahkan kakimu. Ya mak agak pembirang. Lalu kata Imam Zamakhsyari, saya menuntut ilmu dari kota ke kota, dari desa ke desa menuntut ilmu, sampai suatu ketika dia terjatuh dari hewan tunggangannya. Lalu dibawa ke tabib, tidak bisa diobati, harus diamputasi, harus
Setelah itu dia baru ingat. Dia ingat kata ibunya dahulu. Kecik amaknya dulu, besok kaki angku jadi patahan dia Allah. Jadi bawa apa? Kan dia tidak ada berniat itu. Mungkin karena emosi, karena marah. Perlu kita menjaga lisan terhadap anak-anak kita. Dan juga termasuk para guru-guru. Sesulit apapun anak-anak. Makanya obatnya kalau nggak mau belajar, ya sudah pulangin aja. Anak ustaz begitu juga. Belajar dengan baik. Orang tua kita sudah susah menyekolahkan kita. Kita main-main. Awak yang tak belajar ustaz. Bungkuih tas. Minta korang gaib cangkul. Masuk perak sawit. Itu obat. Itu kan maksudnya supaya kita benar-benar belajar. Tapi para orang tua, para guru, jangan pernah katakan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak kita. Kenapa? Dia itu doa. Dia itu doa. Baik, kembali pada bahasa kita, maka doa dia adalah sumber dari supaya kita semangatnya tinggi. Lihatlah Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi berdoa dalam perang Badar. Pernah Ustaz baca kisah perang Badar? Nabi berdoa segini tinggi tangannya. Kalau dia tidak pakai baju Bapak Ibu, nampak putih ketiak. Setinggi-tingginya. Dia tak isi doa Nabi apa? Ya Allah, kalau seandainya kelompok kecil, artinya pasukan yang berjumlah 200-an ini kalah, 300-an ini kalah, maka tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di atas bumi. Itu doa Nabi dari malam sampai pagi. Dan itu melahirkan semangat. Apa yang terjadi? Perang Badar, Allah menangkan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Yang terakhir. Tadi berapa baru anak Ustaz? 7? 8 lagi. Baik. Yang terakhir adalah qiraatul Quran bitadabburi wa ta'aqqul. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan dengan kita renungi maknanya, kita pahami, kita fikirkan maknanya. Membaca Al-Quran. Baca lambat-lambat, kita renungi. Karena banyak kisah-kisah dalam Al-Quran memberikan semangat. Ada kisah dalam surat Yasin tentang seseorang yang datang dari mana? Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Datang seseorang Ustaz dari ujung negeri. Dia berdakwah dan disebutkan oleh ulama tafsir dia dalam kondisi sakit kakinya atau dalam kondisi sakit dia datang berdakwah. Tapi semangat. Atau nanti Ustaz baca kisahnya dalam surah apa? Yasin. Atau ada kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah yang lain. Intinya bagi kita baca Al-Quran, kita renungi, tadabburi. Termasuk tadi yang kita mulai di awal. Allah katakan wal adiyati dhabaha. Allah kisahkan tentang kuda, semangat kudanya. Walaupun dia akan pergi menjemput maut, tapi semangatnya luar biasa. Hewan-hewan pun semangat pagi. Hewan-hewan pun semangat pagi. Baik. Bab yang ketiga, yang terakhir. Apa tadi bab yang terakhir yang ketiga? Kita akan coba baca kisah-kisah yang dituliskan oleh Syekh Al-Muqaddam tentang sebagian kisah-kisah orang yang punya semangat tinggi. Kisah-kisah orang yang punya semangat tinggi. Mungkin masing-masing judul kita baca 1 atau 2 selesai. Semangat para ulama salaf di dalam menuntut ilmu. Dikisahkan tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Saya punya tetangga dari kaum Ansar. Lalu katanya wa kunna natanawabun nuzulu ala Rasulillah. Kami ganti-gantian pergi belajar menuntut ilmu kepada Nabi. Mungkin ada pekerjaan, mungkin segala macam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Hari ini dia, besok saya. Kalau saya yang pergi, kata Umar, ada ilmu saya sampaikan.
Sebaliknya kalau dia yang pergi, dia melakukan hal yang sama. Dia pulang, dia pergi kasih tahu Umar bin Khattab. Dan Bapak Ibu, semangat. Walaupun dalam kondisi dia tidak bisa hadir, dia masih ingin mendapatkan ilmu. Termasuk anak ustaz, kalau kita mungkin sakit, kita mungkin harus ada izin, kita nggak belajar sehari 2 hari, tanya sama kawan yang belajar. Supaya jangan nanti pasti tanya oleh ustaz, anak mana nggak sekolah ustaz, anak mana nggak masuk ustaz. Tanya. Kenapa? Mungkin kita sakit, mungkin ada uzur yang lain. Yang penting kalau kita tertinggal pelajaran, tanya. Ada yang tertinggal kita catat. Kita lihat kisah Abdullah bin Abbas, semangat menuntut ilmu. Tatkala Nabi meninggal, kata Abdullah bin Abbas, qultu li rajulin minal ansar. Saya katakan katanya kepada seseorang dari kalangan Ansar. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ayo kita pergi mencari sahabat-sahabat Nabi. Artinya sahabat-sahabat yang lebih senior. Fa innahumul yawma katsir. Kata Abdullah bin Abbas, sekarang sahabat itu masih banyak. Dan suatu saat mereka pasti akan kembali kepada Allah. Apa kata orang Ansar ini? Wa ajaban laka ya Ibn Abbas. Anda ini sungguh aneh wahai Ibn Abbas. Banyak orang sahabat-sahabat yang butuh kepada Ibn Abbas, sekarang engkau yang akan pergi mencari ilmu kepada orang lain, pada sahabat Nabi yang lain. Tapi Ibn Abbas tetap pada prinsipnya pergi mencari ilmu. Lalu kata Ibn Abbas, fataraktu zak. Saya tinggalkan itu orang Ansar. Berarti maknanya Ustaz rahmatullah Allah, kalau ada orang yang mematahkan semangat kita, sudah tinggalkan saja. Saya mau hafal Quran ini semangat. Masa yang itu bisa baca hafal Quran? Susah hafal Quran itu. Jangan didengarkan. Orang hanya akan mematahkan semangat kita saja. Ibn Abbas ketika berbicara kepada salah satu dari Ansar ini, dia tidak sependapat dengan Ibn Abbas tinggalkan. Lalu dia pergi. Wa aqbaltu as'ala ashab Rasulillah. Dia pergi mencari sahabat-sahabat Nabi. Lalu katanya, sampailah saya terdengar seseorang sahabat dia punya hadis yang belum dimiliki yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Fa'ati babahu wa huwa qa'il. Saya datang pintu rumahnya, dia sedang tidur siang. Qa'il ini bukan berbicara, tapi qailulah. Sedang qailulah. Fa'atawassadu ridai ala babihi. Lihat Ustaz, Ibn Abbas ambil sorbannya bapak nyolataan dia tekasya, tidur dari situ menunggu sahabat yang di dalam rumahnya ngapain? Tidur siang supaya dia keluar. Yasfirrihi alaihi minat turab. Itu pasir-pasir, padang pasir dia menghantam wajahnya. Ini bukan di dalam parak sawit, bukan di pinggir pantai, di padang pasir. Ketika dia istirahat, menunggu, debu-debu padang pasir menghantam kepada wajahnya. Fayakhruju fayarani. Keluarlah dia, sahabatnya cari ini, nampak dia Ibn Abbas. Apa katanya? Ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasul. Majah abik. Apa yang menyebabkan kau datang? Halla arsalta ilayya fa'ati. Kenapa engkau tidak utus orang kasih kabar ke saya, engkau butuh, saya akan datang kepadamu. Nah, lihat, sahabat ini memuliakan Ibn Abbas karena dia ahlul bait Nabi. Apa kata Ibn Abbas? La ana ahaqqu an atihi. Saya yang lebih berhak untuk mendatangi engkau. Untuk apa ini dari? Mencari hadis, meminta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Ibu, semangat. Tinggalnya surah saja orang, sahabat yang lain datang, ini sahabat, tapi dia tidak mau. Begitu semangatnya menuntut ilmu. Kalau dia ketuk ketika sedang tidur sahabat, mungkin dia buka. Kenapa yang datang Ibn Abbas? Sepupu Nabi, tapi dia tidak mau ketuk pintunya.
Dia tidur di bersandar di luar dengan sorbannya, bermandikan debunya padang pasir. Itu semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Imam Syafi'i, hafiztul Qur'an wa ana ibnu sab'i sinin. Saya hafal Al-Quran di usia 7 tahun dan saya hafal kitab Muwatta saya berusia 10 tahun. Saya kita lihat yang tadi kita ulas, para ulama salaf sambil makan pun mendengarkan ilmu. Berkisah Abu Hatim, faqala li Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini para ulama-ulama hadis. Lalu pendek kisahnya, fasa'altu Abdurrahman an ittifaqi kasrati sima'ila wa su'alatihi li abihi. Kenapa dia bisa banyak menerima hadis dari ayahnya? Ini anaknya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Bagaimana bisa anaknya banyak? Padahal kan secara teori dia pergi mengajar, anaknya tinggal. Apa kata dia Bapak Ibu? Faqala ya'kulu wa aqra'u alaihi. Ayahnya makan, dia suruh membaca oleh ayah. Wa yamsi wa aqra'u alaihi. Dia berjalan, saya suruh baca. Kalau salah dia perbaiki. Wa yadkhulul khala wa aqra'u alaihi. Dia masuk WC, saya bacakan juga untuknya. Dan seterusnya. Dan sampai di mana? Luar biasa, Masya Allah. Lanjut. Semangat dalam pergi mencari ilmu. Ini hadis yang masyhur. Berjalan Jabir ibn Abdullah selama 1 bulan di Syam kepada Abdullah ibn Unais. Ini kisahnya panjang, saya tidak ulas panjang kisahnya. Fi haditsin wahid, hanya untuk mencari berapa hadis? 1. Kita sebenarnya tadi udah berapa baca hadis? Kita buka buku, sekian kita dapatkan hadis. Zaman dulu para ulama 1 hadis bisa sebulan mencari. Tapi semangat mengalahkan semuanya. Hari ini anak sandra rahmati Allah, dan itu barangkali juga kelemahan kita semua. Fasilitas itu banyak luar biasa. Lengkap. Buku, website, kajian, lengkap. Tapi yang lemah apa? Himmah. Semangatnya lemah. Zaman dulu untuk mendapatkan 1 hadis lama. Nanti kita baca kisah Baqi' ibn Makhlad. Nanti ada kisahnya. Baik. Ini menandakan apa? Pergi menuntut ilmu. Dikisahkan tentang kisah Imam Bukhari, penulis kitab atau mengumpulkan hadis namanya Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Rahala ila sa'iri masyayikhil hadis fil buldan. Dia berjalan semua guru-guru hadis yang ada di negeri-negeri. Dan dia menulis hadis lebih dari 1000 guru. Anak sudah punya berapa guru di pondok kita? Sudah pernah ada hitung? Sudah sampai 50? Imam Bukhari berapa? 1000 lebih gurunya. Lalu dia punya murid, begitu juga. Kata muridnya, Sami as-sahiha minal Bukhari ma'i. Mendengarkan Sahih Bukhari, ketika Imam Bukhari sudah meriwayatkan, bersama dengan yang mengisahkan ini, nahun min 70 alfan. Lebih kurang 70.000. Lebih kurang 70.000. Lanjut. Itu orang apa? Pergi rela menuntut ilmu. Makanya Ustaz yang jauh, dari mana yang paling jauh Ustaz? Mana yang jauh? Mentawai? Dari Mentawai. Masya Allah, dari Mentawai. Anak Ustaz dari ujung negeri sana datang menuntut ilmu, maka belajarlah dengan baik. Belajar dengan baik. Dan di Mentawai peluang dakwahnya besar. Anak Ustaz ditunggu di sana untuk berdakwah di Mentawai. Maka belajar. Dan termasuk yang mau dari
dari Payakumbuh, dari mana, dari Bukit Tinggi, dari Agam, semuanya kita datang untuk apa? Menuntut ilmu. Lanjut. Semangat mereka menuntut ilmu sampai bergadang di waktu malam. Sampai bergadang di waktu malam. Dikatakan kepada ba'dus salaf, bima adrakta ilm, dengan apa anda bisa mendapatkan ilmu yang banyak? Katanya, bil misbahi wal julusi ila sabah, dengan lampu. Artinya dia membaca, belajar pakai lampu, tapi sampai subuh. Walaupun insyaAllah Ustaz Yusuf tidak akan membuat sampai subuh ya. Tapi yang kita lihat apa? Semangat luar biasa. Berkata kepada yang lain, dengan apa anda mendapatkan ilmu? Bisafari wassahari wal bukuri fis sahari. Safar, bergadang, kemudian berpagi-pagi dalam mencari ilmu. Safar, masalah Ustaz sebagian besar safar. Kalau bergadang, tapi ini bukan bergadang motota, bergolak-golak, tidak. Menuntut ilmu. Walaupun tentu itu tidak menjadi program. Selagi ada waktu yang bisa kita manfaatkan, belum itu kita lakukan. Dan yang ketiga, bersegera di waktu sahur. Bangun lebih awal, baca, murojaah, dan seterusnya. Ini yang tadi kita baca tentang kisah Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Saya belajar selama 2 tahun, lam adha jambi ilal ard. Tidak pernah saya tidurkan punggung saya ke tanah. Berarti dia kalau ngantuk anak Ustaz, tersandar sebentar, belajar lagi. Belajar lagi. Begitu Al-Imam An-Nawawi. Semangat para ulama salaf dalam menghadiri majlis ilmu. Nah, kita lihat. Hirsuhum ala majalisil ulama. Dikatakan oleh Ja'far, apa kata beliau? Ini di antara murid-muridnya Al-Imam Ali Al-Madini, salah satu ulama hadis. Katanya, kunna na'khuz al-majlis fi majlisi Ali ibn Al-Madini waqta al-'asr yawm li majlisi ghadin. Kami mengambil tempat duduk majlis ulama ini Al-Imam Ali Al-Madini, belajarnya besok. Tapi duduknya kapan? Siap asalnya duduk di sekolah. Untuk majlis ilmunya kapan, Pak? Besok. Coba Bapak Ibu, Anasan rahmatullah, semangat dia hadir di majlis ilmu. Besok kamu ngaji dah duduk kayak gini. Bahkan kata beliau, wa ra'aitu syaikhan fil majlis. Bahkan dia melihat sesuatu yang aneh katanya, melihat sang kakek-kakek yang sudah tua, karena dia khawatir tempat duduknya diambil oleh orang, akhirnya terpaksa buang air di mana? Di botol. Nah, begitu. Supaya dia bisa hadir di majlis ilmu dan bisa hadir di depan, nunggunya berapa? Sehari. Nunggunya sehari. Ini kisah Baqi' bin Makhlad Al-Andalusi yang terkenal itu kisahnya. Dia jalan dari Andalus. Andalus itu di mana, Pak? Kampung saya punya juga Andalus namanya, Andaleh. Satu lagi di Tanah Datar juga Andalus, Pak. Andaleh juga namanya. Tapi ini Andalus asli, Eropa maksudnya. Dia berjalan dari Andalus, allazi rahala ila Baghdad masyian ala qadamaihi. Dari Andalus jalan kaki menuju Baghdad. Nanti Bapak lihat di Google Map. Tekan satu di Andalus di Eropa. Tekan satu lagi Google Map-nya di mana? Baghdad. Ibu kota Irak. Itu jadi barakido panjang.
jalan kaki supaya dia bertemu dengan Imam Ahmad. Dengan Imam Ahmad. Liya'khudha anhu al-ilm. Lalu ketika dia sampai di Baghdad, hampir sampai di Baghdad, apa yang terjadi? Dia terdengar kisah bahwa Imam Ahmad sedang dalam masa yang disebut dengan mendapatkan ujian disebabkan penguasa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, yang disebut dengan mihnatu khalqil Quran. Maka tidak boleh orang belajar dengan Imam Ahmad, tidak boleh Imam Ahmad buka majlis, tidak boleh menyampaikan hadis. Tapi ini masih masanya Imam Ahmad tahanan rumah, belum lagi tahanan penjara. Lalu bagaimana dia ingin bertemu dengan Al-Imam Ahmad? Akhirnya dia cari rumahnya, di mana tempat Imam Ahmad diasingkan. Maka dia pakai baju compang-camping seperti orang minta sedekah, tolong, minta bantu. Untuk apa? Mendengarkan hadis. Karena Imam Ahmad tidak boleh untuk apa? Mendengarkan hadis, sudah buka majlis. Intinya apa? Dia berjalan kaki dari Baghdad, dari Andalus menuju Baghdad. Anda rasakan tidak ada yang jalan kaki. Tidak ada yang jalan kaki. Lanjut. Semangat para ulama salaf di dalam menghafal ilmu, di dalam menghafal. Berkata Abu Zur'ah, adalah Imam Ahmad bin Hanbal yahfadhu alfi hadis, seribu, sejuta hadis. Tapi sejuta itu Ustaz bukan isinya saja, lengkap dengan sanadnya dari si fulan kepada fulan, an fulan dari Nabi. Sejuta, hafal semuanya, yahfadhu. Dikatakan juga, katabu an Abi Dawud arba'ina alfa hadis wa laysa ma'ahu kitab. Ada namanya murid Imam Abu Dawud, Sulaiman ibn Syu'bah. Dia mendengarkan hadis dari Imam Abu Dawud arba'ina alfa hadis, 40.000. Wa laysa ma'ahu kitab. Dia enggak punya buku. Enggak ada dia nulis. Tapi anak Ustaz jangan jadi alasan juga. Saya malas nulis, saya hafal saja. Mungkin kemampuan kita berbeda dengan para ulama zaman dulu. Perlu kita tulis. Dikatakan oleh Abu Zul Ar-Razi, apa kata beliau? Ahfazu mi'atai alfi hadis. Saya hafal 200.000 hadis. Berapa ribu? 200.000. Kama yahfazul insanu qul huwallahu ahad. Sebagaimana kita menghafal Al-Ikhlas. Sebagaimana kita menghafal Al-Ikhlas. Insyaallah luar biasa. Banyak kisah lain, saya cukupkan saja. Kita pindah ke poin berikutnya. Semangat para ulama salaf dalam menulis kitab. Makanya Ustaz, semoga yang semua dimuliakan oleh Allah, nanti belajar, bercita-citalah bisa untuk menulis kitab. Tapi tentu belajar supaya kita bisa menulis. Dan usia tulisan dia lebih lama dibandingkan usia apa yang kita sampaikan. Anak Ustaz dah pernah bertemu Imam Syafi'i. Kalau bukunya pernah dengar? Al-Imam Syafi'i, dia tulis sudah sekian ribu tahun yang lalu, lebih 1000 tahun yang lalu, hidup bukunya sampai sekarang. Dari apa? Karangan Al-Imam Ibn Katsir dan meninggal. Al-Imam Ibn Taimiyah,
Al-Imam Az-Zahabi. Tapi karangannya tetap ada. Itu Ustaz jadikan itu motivasi supaya kita bisa menulis, bisa mengarang. Lihat para ulama. Dikisahkan tentang Al-Imam At-Tabari. Maka saat 40 sana, selama 40 tahun dia menulis setiap hari 40 waraqah, 40 lembar tiap hari. Berapa lembar? Kita saja mungkin tak ada membaca 40 lembar sehari. Al-Imam At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari. Ada sejarah juga, Tarikhul Muluk wal Umam, dan yang lain-lain. Dan banyak dari buku Al-Imam At-Tabari dha'at atau hilang. Nah, yang tinggal adalah tafsir At-Tabari, menjadi buku induk dan utama dalam tafsir bil ma'thur, yang kemudian diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan tafsir Ibnu Katsir. Berarti Al-Imam At-Tabari berapa dia menulis? 584.000 lembar. 584.000 lembar. Selama berapa? 40 tahun. Ada namanya Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali. Dia menulis kitab namanya Al-Funun di dalam 800 jilid. 800 jilid. Lalu ada namanya Abul Mudfir. Dia berkata bahwa saya menulis dengan jari saya ini 2000 jilid. Ini namanya Ustaz jilid, 1 jilid, 2 jilid. Lalu katanya, dan taubat di atas melalui saya itu 100.000 orang, dan Islam 20.000 Yahudi dan Nasara. Nah, tapi yang kita lihat adalah apa? Dia menulis. Berapa yang dia tulis? 2.000 jilid. Alfai mujallad. Jangan Ustaz, kalau sudah bisa baca buku. So, nanti dicarikan oleh Ustaz Yusuf. Lanjut. Yang terakhir. Semangat para ulama salaf tidak dikalahkan oleh usia. Walaupun sudah tua, bapak-bapak tetap semangat menuntut ilmu. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Al-Imam Bukhari dalam sahihnya menulis sebuah bab. Judul babnya adalah Waqad ta'allama ashaban nabi fi kibari sinnihim. Sahabat Nabi rata-rata belajar di usia tua. Hanya sebab bapak lebih semangat dalam menuntut ilmu. Dikisahkan Al-Imam Al-Kifal menuntut ilmu di usia 40 tahun. Ini ahli usul fikih dan seterusnya. 40 tahun baru terkena agak belajar. Jadi dia katakan bagaimana saya memulai menuntut, apa yang mau saya hafal, bagaimana saya memahami dan seterusnya. Tapi dia belajar. Lalu ketika dia mungkin bahasa kitanya menggalau begitu, dari mana kamu mulai majau, mulai 40 dari mana kamu apa dulu, sampai suatu ketika dia melihat di sumur. Sumur itu kan pinggir-pinggirnya kan pakai tembok. Sumur-sumur zaman dulu kan di situ talinya disangkutkan, belum ada kator zaman dulu. Lalu dia melihat ternyata tali ketika dipakaikan untuk mengambil air di sumur, lama-lama kalau bahasa kita bapak cakuang juga dia batu.
Talinya keras atau lunak, Pak? Lunak. Yang batu keras. Bisa batu itu menjadi cakung kalau bahasa kitanya, disuk oleh tali. Lalu akhirnya dia baru sadar, apa dia katakan? Wala atadajjaru min talabi. Maka saya tidak akan pernah malas-malas lagi menuntut ilmu. Ini tali saja yang lunak. Ketika dia terus menerus pakai terus menggesek ke batu, bisa membentuk di batu cekungan. Apalagi kita belajar. Dikisahkan tentang yang terakhir. Dikisahkan tentang Al-Imam Ibn Hazm Az-Zahiri. Jadi Ibn Hazm Az-Zahiri, Ustaz, dari Andalus juga. Dia adalah pejabat, Bapak Ibu. Ibn Hazm Az-Zahiri, dia pejabat. Usianya dikait itu fisadisati wal isrina min umri, la 26 umuan. Kelampian 30-an. Karena dia pejabat, ini sejarah dia menuntut ilmu. Karena dia pejabat, lalu meninggallah salah satu kerabat ayahnya. Meninggal salah satu kerabat ayahnya, lalu dilakukanlah prosesi di masjid. Dan di dalam mazhab di Andalus, mazhab Maliki, bahwa solat tahiyatul masjid itu wajib. Waktu zuhur. Jadi ketika jenazah masuk, dia masuk juga, dia duduk. Kata pengawalnya, Pak, waktunya solat. Ini wajib, mesti solat tahiyatul masjid. Karena dia pejabat tuh malunya, solat. Selesai asar, masuk lagi dalam masjid. PD Bapak Ibu, baik solat. Kata pengawal selesai solat, ini tidak waktunya solat, Pak. Waktu terlarang, tidak boleh solat. Dia tidak solat salah, solat sah. Lalu akhirnya dia berazam menuntut ilmu. Maka semenjak usia itulah dia menuntut ilmu. Usia berapa dia mulai? Dia tinggalkan segalanya, dia menuntut ilmu. Jadilah dia imam. Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, sahibul kitab Al-Fisal Bainal Milal wan Nihal. Dia mengarang buku fikih namanya Al-Muhalla. Bahkan dia lebih terkenal dibanding gurunya Abu Daud Az-Zahiri. Kapan dia mulai belajar? Di usia berapa tahun? 26 tahun. Baik. Bapak Ibu semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak ustaz semuanya. Ini semua bagi kita adalah penyemangat. Baik bagi anak ustaz, termasuk bagi ustaz yang menyampaikan. Sudah lama juga ustaz tidak baca-baca buku ini, baru baca tadi malam. Oh enggak, kemarin mulai baca-baca lagi. Menghidupkan semangat. Menghidupkan apa? Semangat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita semangat dalam hidup. Dan Allah jauhkan kita dari dua yang tadi kita baca. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Dari minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan malas. Dan terkhusus bagi anak ustaz semuanya, di masa-masa kita menuntut ilmu, yang paling penting kita harus punya semangat yang tinggi. Inilah waktunya. Ustaz banyak bertemu dengan sahabat-sahabat dulu yang di pondok, termasuk juga pribadi. Banyak hal yang kita mungkin bahasanya, kenapa saya dulu tidak menghafal Quran? Kenapa saya dulu tidak belajar ini? Padahal kita di pondok lamanya 6 tahun. Mungkin karena ya macam-macam lah fakta. Makanya Nusan rahmatullah, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Waktunya kita menuntut ilmu dengan baik. Waktunya kita menghafal dengan baik. Waktunya kita menulis ilmu dengan baik. Dan dia akan indah pada waktunya. Hari ini kita belajar Ustaz, inilah yang paling indah dalam hidup kita. Jangan pernah bayangkan di rumah itu indah. Yang rumah itu sekarang kita di pondok. Ini yang paling indah. Nanti datang waktu di rumah, indah juga. Datang waktu kita kuliah, indah juga. Ini waktu juga paling indah dalam perjalanan hidup kita. Maka gunakanlah waktu dengan baik. Semoga anak ustaz semua Allah mudahkan dalam kita menuntut ilmu. Dan juga Allah mudahkan para guru-guru kita mengajarkan kita ilmu. Dan juga Allah mudahkan para orang tua kita mencari rezeki, mencari kehidupan untuk membiayai kita menuntut ilmu. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang Allah Nabi katakan
ketika Nabi doakan kepada Ibnu Abbas adalah orang yang paham dengan agama dan memahami agama dengan baik. Ini saja barangkali Bapak Ibu, semoga dimuliakan oleh Allah, dan terima kasih kepada panitia, terkhusus kepada Ustaz Desman, Ustaz Yusuf, dan semua para asatidz dan Bapak Ibu semua, anak Ustaz semua. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.